Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang keutamaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Di antara keutamaan beliau adalah basirahnya yang kuat. Basirah niku mata batin, mata batinnya kuat, logikanya kuat, firasatnya juga kuat. Firasat, kenapa firasat nih? Mistik. Firasat itu perasaanku kok gak enak iku apa, perasaanku kok begini ada apa, itu kuat. Nah, orang itu sebenarnya dikasih yang begitu-begitu. Cuma tergantung orangnya mau peka atau tidak. Dipelajari sungguh-sungguh apa enggak? Tergantung orangnya. Termasuk mimpi. Mimpi itu ada kalanya mimpi yang benar dan ada kalanya mimpi yang salah atau bahkan hanya sekedar bunga tidur kata orang Jawa, kembangi turu. Kalau bahasa Jawa itu ada titioni, gondoyoni, puspo tajem. Puspo tajem ini yang mimpi mengandung makna itu, firasat. Baik, kita lanjutkan. Jadi di antara keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab adalah pendapatnya atau perkataannya ini sesuai dengan wahyu, dibenarkan oleh wahyu. Sehingga Nabi memuji beliau dengan mengatakan, qad kana fima qablakum minal umam nasun muhadditsun fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar bin Khattab. Jadi orang-orang sebelum kita, kata Nabi, orang-orang terdahulu atau setiap nabi itu punya muhaddas atau orang yang pendapatnya berkesesuaian dengan wahyu. Dan muhaddas di zamanku adalah Umar bin Khattab, kata Nabi. Itulah pujian Nabi kepada Sayyidina Umar. Nah, di antara pendapat beliau yang berkesesuaian dengan Al-Quran adalah masalah tawanan perang Badar yang kemarin sudah kita bahas bersama. Kemudian ayat tentang hijab di surat Al-Ahzab ayat 59 kalau tidak salah. Kemudian pelarangan khamr atau pengharaman khamr. Kemudian ada lagi ketika orang itu mau masuk ke rumah tetangga atau orang yang lain, maka harus izin. Jadi sebelum ayat ini turun, orang Arab itu kalau masuk ke rumah tetangganya blusak-blusuk. Nah, suatu saat Sayyidina Umar ini lagi nggak pakai baju, ono tamu langsung nyelonon. Akhirnya kemudian andekan Allah menurunkan ayat tentang yang begitu-begitu, yaitu harus minta izin kotok dulu, maka turunlah ayat itu. Termasuk mensolati orang yang munafik. Ini Sayyidina Umar semua. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan Sayyidina Umar. Di antaranya adalah ketika Nabi mempunyai masalah dengan para istrinya. Nabi mempunyai masalah dengan istrinya. Apa kira-kira masalahnya, Pak? Pak? Minta
No Bu? Minta jatah tambahan belanja. Masya Allah. Okay. Jadi memang itu sudah kodrat wanita. Okay. Tidak bisa dihindari. Siapapun dia. Bahkan istri Nabi. Okay. Jadi istri Nabi ini merasa bahwa para sahabat-sahabat dulu yang sama-sama hijrah itu sekarang kehidupannya sudah mapan, sudah layak, sudah punya rumah layak huni. Kemudian istri-istri mereka juga wajahnya sudah glowing. Tetapi ini istri pemimpin kok kehidupannya pancet seperti di awal-awal hijrah, nggak ada perubahan. Maka mereka kemudian sepakat untuk meminta jatah lebih kepada Nabi. Lalu bagaimana sikap Nabi? Jadi Nabi ini sangat khawatir kalau istrinya kemudian hidupnya lebih mewah daripada sahabat, atau bahkan sama saja, sama dengan sahabat. Ini nanti akan dijadikan contoh bagi orang-orang setelahnya. Oh enggak dikei contoh ngono masih begini kan gitu. Inilah Nabi. Lalu bagaimana sikap Nabi? Nabi kemudian mengilak istilahnya. Mengilak itu pisah ranjang. Dari beberapa istrinya itu tidak ada yang dipulangi. Nabi kemudian ngungsi sampai 1 bulan. Tidur di tempat yang bukan istrinya. 1 bulan Bu. Untuk memberikan pelajaran kepada istri-istrinya. Kemudian tersebarlah berita bahwa Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Nah ini kan sahabat-sahabat pusing bagaimana kalau Nabi itu menceraikan istri-istrinya. Terutama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, karena salah satu di antara putrinya menjadi istri Nabi. Maka Sayyidina Umar ini kemudian mendatangi putrinya. Siapa Pak? Hafsah. Hafsah itu singa betina. Singa betina. Hafsah. Kemudian memberikan nasihat kepada putrinya. Wahai putriku, janganlah engkau minta sesuatu yang Rasulullah tidak ada. Tidak mampu. Kalau kamu butuh apa-apa, ngomong saja kepada ayahmu ini, akan saya penuhi. Setelah itu kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh istri-istri Nabi. Jadi Nabi tidak ada di rumah, di tempat pengasingan yang kemudian ada kisah Nabi tidur di pelepah korma itu, ininya nempel, ya saat itulah, saat itu. Nabi tidur di tanah kemudian pakai pelepah korma itu. Itu bukan di rumah, tapi di tempat pengasingan. Nah, Sayyidina Umar kemudian memberikan nasihat kepada istri-istri Nabi itu. Tetapi wanita minta jatah belanja kok tidak hati. Akhirnya mereka marah. Wahai Umar, kamu itu siapa? Kok ikut campur urusan rumah tangga kami itu? Biarkan saja ini urusan rumah tangga kami. Tetapi Masya Allah luar biasa. Setelah itu turun ayat Pak. Turun ayat yang isinya adalah nasihat Umar kepada para istri Nabi. Masya Allah. Surat At-Tahrim ayat 3-5. Nanti dicek ya. Kalau nanti dibahas di sini terlalu lama. Intinya adalah jika istri-istri Nabi itu berbuat begitu atau minta jatah lebih, maka bisa saja Allah menyuruh Nabi untuk menceraikan mereka, kemudian Allah akan mengganti yang lebih baik. Akan mengganti yang lebih baik daripada mereka. Maka dengan turunnya ayat ini, kemudian Nabi memberikan penawaran kepada istri-istrinya. Apa penawarannya? Ditawari 2 hal. Yang pertama, memilih dunia dengan isinya, atau memilih akhirat dengan segala kenikmatannya. Kalau memilih dunia, maka Nabi akan
membuatkan mereka istana satu persatu. Istana, bukan rumah biasa. Dan saat itu Nabi sangat mampu. Khaybar sudah takluk pada waktu itu. Nabi akan memberikan atau membuatkan rumah, bahkan istana satu persatu untuk istri-istrinya. Tetapi dengan syarat setelah itu dicerai dengan baik-baik. Kemudian yang kedua pilihannya adalah tetap hidup seperti itu. Dengan jaminan akhirat dan kenikmatannya. Atau dalam kata lain surga. Nah, ibu-ibu ini kira-kira kalau panjenengan misalnya hidup di saat itu ditakdirkan menjadi istri Nabi, pilih pundi, Bu? Surga. Temenan? Amin nggih. Masya Allah nggih. Luar biasa. Jadi sebagian daripada istri Nabi itu justru mencari nafkah sendiri. Seperti Zainab binti Jahas itu membuat kerajinan tangan, dijual, kalau ada sisa disodakohkan dari tangannya sendiri. Masya Allah nggih. Kita ane wong siwalan gak kuat jadi istri Nabi. Ngoten nggih. Yo surga tapi yo mbok yo donya yo dikei titik-titik. Kan begitu. Kalau itu kita nggih. Tapi itu pilihan, Bu nggih. Itu pilihan. Masya Allah nggih. Tetapi luar biasanya adalah mereka semua kemudian memilih surga atau memilih kehidupan akhirat dengan catatan hidupnya tetap seperti saat itu. Seperti saat itu. Kekurangan kadang satu hari itu tidak ada makanan. Mau dimakan apa? Tidak ada sesuatu. Seperti itu. Jadi kehidupan Nabi itu 3 hari berturut-turut kok kenyang itu jarang. Hampir tidak pernah. 3 hari kok kenyang terus hampir tidak pernah. Loh, lalu kemana? Masa Nabi enggak punya uang sama sekali? Nabi itu kalau dikasih sesuatu, maka beliau memprioritaskan untuk orang-orang yang tinggal di masjid yang tidak punya sanak keluarga dan tidak punya apa-apa. Yang disebut dengan ahlu sufah. Ahlu sufah. Orang yang datang ke Madinah, ikut hijrah tapi nggak punya apa-apa. Nggak punya skill apa-apa. Akhirnya tinggal di masjid. Sambil ikut, kalau sekarang mungkin mondok gitu. Mondok nggak punya apa-apa. Apa jari kiai ini duwe beras gitu, dikasih beras itu. Itulah ahlu sufah. Dan ahlu sufah yang terkenal adalah Abu Hurairah. Itu ahlu sufah, tidak punya apa-apa. Nah, oleh sebab itu maka kemudian kehidupan Nabi ini ya sebenarnya punya, tapi kemudian kondisinya tidak punya. Kalau mau beliau punya. Tetapi Nabi ingin memberi pelajaran kepada istri-istrinya dan umatnya nanti, bahwa kehidupan dunia itu nomor kesekian. Nah, para jamaah sekalian, sekali lagi luar biasanya adalah istri-istri Nabi itu kemudian memilih akhirat dengan kehidupan yang seperti itu. Berarti istri Nabi ini dijamin masuk surga, Bu, ya? Dijamin masuk surga. Tetapi ada catatannya. Jika istri Nabi itu melakukan dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan. Ini sama dengan public figure kok melakukan perbuatan dosa, maka hukumannya akan dilipat gandakan. Wong duta narkoba lah kok menggunakan narkoba sendiri. Nah, ini pantas diganjar. Kalau orang biasa 1 tahun, maka dia harus 2 tahun atau 3 tahun. Maka istri Nabi itu ketika dia melakukan dosa, dosanya akan dilipat gandakan. Inilah kesesuaian pendapat Sayyidina Umar, perkataan Sayyidina Umar dengan wahyu atau Quran. Nah, para jamaah sekalian, di antara keistimewaan Sayyidina Umar adalah cintanya kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau bertemu dengan Rasulullah itu, beliau sering mengucapkan, uhibbuka ya Rasulullah. Saya sangat mencintaimu wahai Rasulullah. Uhibbuka ya Rasulullah. Bahkan suatu ketika Nabi ini memberikan syarat cinta kepada beliau. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kalian harus mencintaiku melebihi cinta kalian kepada keluarga kalian, bahkan kepada diri kalian. Lalu siapa yang pertama kali menjawab yes atau oke? Sayyidina Umar, Bu. Sayyidina Umar. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang itu bisa sekejap itu merubah isi hati yang awalnya nek cinta itu pertama diri sendiri, terus keluarga, terus baru siapa gitu. Apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Maka itu adalah kata kerja, Pak. Kalau sekarang ini kita belum bisa seperti Sayyidina Umar, maka kita berusaha terus, kerja terus supaya bisa seperti Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, uhibbuka aksar min nafsi ya Rasulullah. Setelah dikatakan begitu, wahai Rasulullah, cintaku kepadamu ini melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Inilah cinta Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Maka bukti cintanya adalah suatu saat beliau ini mau ke masjid, melewati rumah Sayyidina Abbas. Siapa Pak Sayyidina Abbas? Paman Nabi. Yang baru saja direnovasi. Jadi rumah Sayyidina Abbas ini baru saja direnovasi. Tetapi talangnya itu masih panjang dan menjorok ke jalan. Oh, rumah baru direnovasi kok talangnya kok modelnya kayak begitu. Nah, kebetulan istri Sayyidina Abbas ini lagi beleh ayam di lantai 2. Dari dulu lantai 2. Rumahnya orang Arab itu dari dulu ada lantai 2. Cuma dari jerambah itu, pelepah batang-batang kurma itu. Nah, darahnya ini mengalir ke talang mengenai Sayyidina Umar. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, waduh, apa sih maksudnya apa? Oh, renovasi rumah kok talangnya mau saya model begitu itu. Kok gak dibenakno pisan kan gitu. Akhirnya oleh Sayyidina Umar dicarikan kayu terus disugrok, dipinggirno gitu, diputar, dibelokkan gitu. Dibelokkan ke kanan. Kemudian beliau pulang, ganti baju, kemudian ke masjid lagi. Nah, setelah sampai masjid itu, setelah selesai semuanya sholat, beliau ketemu Abbas. Lalu Umar ini mengatakan, wahai Abbas, rumahmu kan baru engkau renovasi, tetapi talangmu engkau biarkan menjorok ke jalan, itu maksudmu apa? Tetapi tenang, sudah saya bereskan, sudah tak belokkan, lebih rapi, didelok teko jalan itu lebih rapi. Nah, Abbas ini ternyata senang, Pak. Masya Allah, alhamdulillah wahai Umar, engkau telah memindahkan talangku. Loh, memangnya kenapa? Sebab itu yang memasang dulu adalah Rasulullah. Rasulullah, kata Umar. Balik. Langsung digelendeng, Pak. Gelendeng balik, kemudian, wahai Abbas, engkau naik ke pundakku dan kembalikan talang itu seperti semula. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar. Padahal Abbas ini tubuhnya juga besar, kekar, seperti Sayyidina Umar. Maka kemudian Sayyidina Abbas ini naik ke pundaknya Umar, kemudian talang itu dibetulkan lagi seperti semula. Apa yang dimaksud Sayyidina Umar ini? Sayyidina Umar ini bahkan merubah sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah, bahkan hanya talang tidak berani.
apalagi syariat. Sama sekali tidak berani. Sesuatu yang mubah, kalau itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah, maka dia tidak akan berani merubahnya, apalagi merubah syariat. Itulah Sayyidina Umar. Maka kemudian talang itu dikembalikan seperti semula. Lalu apalagi keutamaan daripada Sayyidina Umar ini? Beliau selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang dan merasa tidak sempurna. Terutama masalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat ada seorang sahabat yang namanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Ini sahabat ini terkenal dengan julukan penjaga rahasia Rasulullah. Penjaga rahasia Rasulullah. Dia ditugasi untuk memata-matai seseorang. Bukan seseorang, banyak. Sebab suatu saat ketika Nabi ini perang Tabuk, ini sudah kita bahas dulu ya. Perang Tabuk, Nabi ini pulang dari perang Tabuk. Beliau ingin melihat bagaimana pasukan itu berjalan. Akhirnya beliau mendahului pasukan untuk naik ke atas bukit. Begitu sampai di atas bukit, ada orang-orang munafik yang posisinya berada di dalam pasukan, sekitar 12 orang ini, kemudian menutup wajahnya, kelihatan matanya saja, ini kemudian mengejar Nabi ke atas, dengan tujuan untuk menghabisi Nabi. Nah kebetulan ada seorang sahabat, yaitu namanya Hudzaifah Ibnul Yaman ini, kemudian Nabi kok munggah iku lapo, aku tak melok. Begitu Hudzaifah sampai ke atas, orang-orang ini juga sampai ke atas. Dengan sigap mereka kemudian mengeluarkan pedang. Nah, Abu Hudzaifah ini kemudian pura-pura mau mengambil pisau, padahal dia tidak bawa apa-apa. Sambil berteriak, wahai sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah mau dicelakai. Maka orang-orang yang di bawah kan kedengaran. Maka dengan gertakan ini kemudian 12 orang ini kabur. 12 orang ini kabur, menjauh, kemudian nanti kembali ke tengah-tengah pasukan. Inilah orang munafik. Kembali ke tengah-tengah pasukan. Maka Nabi kemudian mendekati Hudzaifah dan mengatakan, wahai Hudzaifah, tahukah kamu siapa mereka itu? Tidak tahu wahai Rasulullah, mereka pakai penutup wajah. Ketahuilah olehmu wahai Hudzaifah, mereka itu adalah orang-orang munafik yang ingin membunuhku. Aku akan memberitahu kamu dan nantinya kamu akan saya suruh mengawasi pergerakan mereka. Kenapa Nabi tidak langsung saja mengungkap orang ini ke semua sahabat? Karena tidak ada bukti, Pak. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti yang nyata. Nah, itu penting nih, Pak. Nanti dianggap dukun. Tidak ada bukti yang nyata. Aku akan memberitahu siapa mereka dan nantinya awasi pergerakan mereka. Jika mereka sampai mati tidak tobat, jangan engkau solati jenazah mereka. Ini pesan Nabi. Nabi kemudian menyebutkan nama satu persatu orang-orang yang tadi mau menyerang Nabi. Jadi sepeninggal Nabi, ketika ada orang yang meninggal, para sahabat ini kemudian merujuk kepada Hudzaifah Ibnul Yaman. Apakah Hudzaifah ikut sholat? Kalau ikut sholat berarti para sahabat ikut sholat. Kalau Hudzaifah Ibnul Yaman tidak sholat, berarti sahabat tidak sholat. Inilah salah satu daripada hikmah dari kisah itu. Ya. Jadi begini Pak. Ya. Andaikan suatu kampung itu ada orang yang memang terkenal nakal. Tidak sholat, tapi masih Islam. Maka sebaiknya tokoh-tokohnya tidak ikut menyolati. Sebaiknya itu. Sebab kalau tokohnya ikut menyolati, maka
akan dipandang oleh masyarakat. Oh, berarti orang yang begitu itu juga termasuk orang yang baik. Sebab Nabi dulu juga begitu. Kalau orang ini tidak memenuhi kriteria, orang Islam tapi gak pernah sholat, gak pernah puasa, penggaweane minum khamr misalnya, tapi masih orang Islam, maka Nabi kemudian menyuruh sahabat-sahabat yang biasa-biasa itu untuk menyolati. Beliau tidak ikut sholat. Nah, Hudzaifah ini kemudian Hudzaifah menjadi rujukan para sahabat sholat atau tidak sholat. Sampai semuanya meninggal. Sampai semuanya meninggal. Sebelum Hudzaifah wafat. Lalu apa hubungannya dengan Sayyidina Umar? Ketika beliau menjadi khalifah, beliau kemudian bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, sekarang saya ini kan pemimpinmu. Sekarang saya ini kan pemimpinmu. Sebagai pemimpin, saya bertanya kepadamu, yang dulu pernah saya tanyakan tapi belum kamu jawab. Siapa saja orang yang disebut Nabi itu sebagai orang munafik itu siapa saja?" Kata Hudzaifah, "Wahai Amirul Mukminin, kalau masalah itu ya saya tidak mau jawab. Sebab itu adalah rahasia Rasulullah." Hudzaifah, sebenarnya saya ini tidak peduli siapa saja orang yang disebut Nabi itu. Tetapi tolong ini dijawab. Apakah namaku termasuk di dalamnya? Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar masih khawatir bahwa dia itu termasuk orang munafik. Sekelas Sayyidina Umar, Pak. Masih khawatir. Termasuk orang munafik. Maka kemudian Hudzaifah ini mengatakan, "Nah, kalau itu saya bisa jawab. Namamu tidak termasuk dalam daftar orang-orang munafik." Sayyidina Umar langsung berdiri dengan sangat gembira. Alhamdulillah. Itu Sayyidina Umar. Nah, para jamaah sekalian, dari sikap Sayyidina Umar ini, ada sebuah pelajaran yang luar biasa. Yang itu kemudian ada doa yang isinya adalah, "Wahai Allah, jadikan aku mulia menurut pandanganmu. Jadikan aku hina menurut pandanganku sendiri." Ini penting nih Bang. "Dan jadikan aku biasa-biasa saja menurut pandangan manusia." Masya Allah. Jadi jangan berharap kemudian manusia atau tonggo-tonggo panjenengan, masyarakat siwalan dan lain-lain itu kemudian menghormati panjenengan. Sekali lagi saya ulangi, jadikan aku mulia menurut pandanganmu. Jadikan aku hina menurut pandanganku sendiri. Dan jadikan aku biasa-biasa saja menurut pandangan manusia. Orang dihormati itu pakai lho Bu. Tidak enak, gak bebas. Orang dimuliakan itu tidak bebas. Dikira jenengan presiden itu terus enak bebas. Tidak bebas, dikawal macam-macam, dihormati, tidak bebas. Jadi menurut pandangan kita sendiri hina. Menurut pandangan Allah mulia. Menurut pandangan manusia biasa-biasa saja. Sehingga kita ini dalam bermasyarakat ya biasa-biasa saja. Kalau pakaian ya pakaiannya seperti biasa. Tidak perlu sing pakai imamah dan lain-lain. Kalau lingkungannya Masjid Al-Hidayah itu kalau ada yang pakai imamah itu kan menjadikan sesuatu yang lebih gitu. Nah, itu namanya tidak biasa. Kecuali kalau ada jamaah dari luar yang memang pakainya seperti itu. Kira-kira begitu para jamaah sekalian. Akan kita bahas bagaimana atau apa saja kemuliaan-kemuliaan Sayyidina Umar yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.